Yo guys, back again with me Koko Driver dan welcome di vlog BMW part 3. Jadi kalau buat kalian yang nyimak kemarin di part 2 kan gue udah ganti selang radiator yang rembes. Tapi setelah ganti ternyata ada PR tambahan, yaitu air radiatornya atau cairan coolant nyampur sama oli di tabung reservoirnya, tabung cadangan. So daripada ditunda dan nanti amit-amit ngerembet kemana-mana malahan ya, mendingan langsung gue beresin aja. Soalnya ini setelah jeda seminggu, kemarin-kemarin dipakai udah mulai rada nggak enak nih mesinnya, entah sugesti entah apa. Dan yang gue rasain paling berasa itu adalah jadi agak-agak ada berebetnya dikit pas digas nih, lagi stop and go ya, pas mau ngegas ada bet baru bisa jalan. Nah jadinya ya udahlah, jangan ditunda-tunda lagi ya, daripada merembet kemana-mana jebol semuanya kan amit-amit, langsung aja kita beresin. Oke, udah sampai di bengkelnya. Sekarang gue mau tanya-tanya dulu seputar spare part sama harganya ya. Golden Matic sama ini. Kemarin ada fotonya sih. Ada fotonya. Oh. Jadi kita ada dua parts yang diganti hari ini. Yang pertama selang Mickey Mouse yang kemarin tuh. Ini originalnya sekitar 800 ribuan. Sama satu lagi komponennya namanya Cooler Matic. Kayaknya apa ya, diagnosanya dari situ tuh yang bikin si olinya nyampur ke tabung coolant. Jadi hari ini kita akan mengganti Cooler Matic, lalu selang Mickey Mouse, dan ada pengecekan cooler mesin juga. Menurut info dari montir sih ini baru ya cooler mesinnya. Memang terlihat baru, cuman untuk lebih baiknya dicek juga sekalian, karena sekalian diservis jadi ketahuan semua ini tuh oli dari mana yang nyampur. Cuman kalau dilihat dari bendanya sih cooler mesin ini masih oke harusnya. Tapi hari ini gue kena jasa pengecekan 500 ribu untuk sekalian dicek. Kemudian kita ganti cooler maticnya di bawah sini jadi baru, sama selang Mickey Mouse yang ini nih. Ini udah mulai dikerjain dan tadi estimasi pengerjaannya bisa sampai 3 jam. Kemudian yang bikin agak males nih, ternyata nggak selesai sampai hari ini doang. Jadi setelah diganti pun besok gue mesti balik lagi untuk flushing, karena kan udah berlumpur ya, oli sama radiator tuh nyampur. Jadi takutnya di dalam mesin tuh udah pada berlumpur, berkerak. Makanya besok disaranin balik lagi, flushing lagi. Besok lusa balik lagi untuk flushing lagi sampai bersih total. Ini guys, gue colek dikit ya. Ini panas nggak mas radiatornya? Enggak bos, Enggak ya? terlalu panas. Mana ya? Nah, tuh ya. Jadi ada kayak olinya gitu guys, percis kayak air kena minyak. Terus konsistensinya tuh dipegangnya udah kayak lendir gitu guys. Harusnya kan air radiator, air coolant itu ya seperti air konsistensinya, tapi ini udah seperti kayak lendir dipegangnya. Lama banget nih pasti. Nah tuh cooler maticnya, lokasinya ngumpet guys di sana tuh. Jadi agak susah nih bongkarnya. Posisi cooler maticnya ngumpet ya, jadi agak susah, dan itu yang bikin lama pembongkarannya. Kalau untuk yang komponen cooler matic itu dia ngedinginin oli matic aja gitu ya mas? Iya mas. Cara kerjanya gimana sih mas? Ya kayak samping-sampingan gitu. Jadi dari air radiator masuk situ lewat ya, oli matic juga lewat situ gitu. Iya. Wih, udah trondol nih, udah hampir trondol guys. Tinggal nyopotin ini doang nih, cooler matic. Sini satu, keluar sini satu. Oh. Jadi air ngalir.
Sedangkan oli juga sama. Ini oli satu, ini satu. Oh, jadi ini air yang dari tabung ini masuk sini gitu? Iya. Terus olinya masuk juga di dalam sini Masuk. semua? Dia ada batasannya gitu, kayak ada batasan air itu biar nggak nyebrang salah satunya. Jadi si air radiatornya lewat, ini logamnya jadi dingin mungkin ya? Olinya lewat jadi dingin juga gitu? Iya. Oh. Nah, yang bikin dia kemungkinan nyebrang mungkin udah mulai rembes kali ya olinya gitu. Iya, antara si pembatasnya itu udah mulai rapuh. Kayak di dalamnya itu kan kayak radiator, kayak kisi-kisi gitu. Itu udah mulai kurang bagus gitu. Oke. Ya ibaratnya kayak selang dua gini, yang ini udah mulai nyebrang gitu kan? Iya. Rembes ke samping. Ini aja. Ini yang selang Mickey Mouse ya guys. Jadi ujungnya itu udah pecah ternyata. Jadi ya air radiator nih rembes di sini semua. Langsung kita ganti yang baru dan ori aja sekalian ya, biar umurnya panjang. Ini ketemu pecahannya guys, tuh. Oh kalau ini seal ya, sealnya juga udah getas. Ini pecahan dari leher selangnya nih. Selain ganti cooler matic, gue sekalian ngecek cooler mesinnya juga nih, karena disaranin dari mekanik. Walaupun sebenarnya terlihat untuk spare partnya sih masih kelihatan baru ya. Tapi katanya daripada nanti 2 kali kerja, lebih baik sekalian dicek aja. Ini lagi divakum dulu olinya. Mau dites bocor. Tes bocor pakai angin dulu ya kok? Iya. Kayak orang tes AC. Iya benar juga sih. Jadi nembak dari lubang satu, kalau ini ditutup lubang airnya, nah ini lubang oli. Jadi kalau memang dia bocor, dia akan keluar gelembung udara. oh. Tanya. Masih ada sisa udara di dalam. Nah, kan dia nekanin udara yang ada di Dalam dulu. sisanya keluar. Dan ini aman berarti mas? Oke gini. Aman, nggak ada yang gelembung. Oke, aman guys cooler mesinnya. Kalau nggak aman atau ada kebocoran, diisi angin tipis-tipis dari sini. Nah, keluar gelembung-gelembung udara dari lubang ini nih. Nah, itu barusan gelembung apa tuh mas? Ininya kurang Sisaan panas, yang olinya. dari ininya ya. Jadi kalau nggak aman, gelembungnya tuh blubub-blubub terus ya? Iya, pasti terus. Oke. Nih ada contohnya nih guys. Ini sekedar buat sharing informasi ya, tuh. Kalian lihat gak? Di dalam lubangnya tuh ada blubub-blubub kalau diisi angin. Nah kalau kayak gini, berarti ada kebocoran di dalam coolernya ya. Ini cooler mesin, berarti tidak diganti ya. Aduh, basah. Aman guys, jadi hemat budget. Terus ini ternyata original BMW ya, 100%. Oke, langsung kita pasang lagi. Seal yang di sini juga ternyata masih aman karena memang ini cooler mesinnya masih terbilang baru. Jadi seal-sealnya ini masih ini banget, masih ngaret banget. Tadi kata Singkonya kalau udah getas ini masih ganti, tapi ini masih bagus lah. Ini dia cooler matic-nya ya. Tapi kalau cooler matic itu kata Singkonya nggak bisa dites kayak cooler mesin tadi, karena di sini ujungnya ini bahannya plastik, terus di dalam sini ada kayak sensor. Dia baru kebuka katupnya kalau suhunya udah ideal atau udah butuh kebuka. Jadi kalau ditembak angin secara paksa dari sini, ininya ketutup, anginnya nggak keluar, jadi rusak dalamnya. Makanya ya kalau mau bahasa kasarnya ya gambling udah. Tapi kata koknya lagi, pertemuan oli dan air ya cuman di sini sama di cooler mesin kalau di mobil ini ya. Jadi ya udah, kita ganti aja. Daripada dites dipaksa ininya juga jebol, sama aja, ganti aja yang baru.
Ini ganti full original di harga 5 jutaan tadi. Ini selang Mickey Mouse-nya udah ada yang baru. Before-nya kayak gini ya, tadi gue bilangin, aduh jatuh tuh klemannya. Before-nya ini ujungnya udah pada pecah. Ini yang barunya. Yang mungkin pecah lah, namanya baru, ya kan? Pokoknya before, after. Kita pakai yang full original BMW ya, jadi ada logo BMW, capnya. Ini juga ada. Udah dipastikan jadi umurnya aman. Gampangnya ini guys, cooler mesin atau cooler matic ini kalau kalian yang hobi PC ya, hobi komputer, gampangnya ini adalah sebuah heatsink. Mau di RAM, mau di prosesor kan ada heatsink tuh, pendingin. Prinsipnya sama. Jadi dia akan ngalirin air coolant pendingin. Si besi-besi ini heatsinknya jadi dingin. Kemudian outputnya si olinya akan jadi dingin juga ke yang mengalir ke transmisi sama ke mesin. Tadi kemarin itu pas servis kedua gue udah dibilangin ya, tutup ini juga udah mesti ganti. Jadi sekalian aja lah hari ini. Soalnya ini kupingnya udah patah sebelah. Sama di atas ini harusnya ternyata ada seal. Nih kalian bisa lihat gak? Ini ada seal bulat, harusnya ada 2 tingkatan. Ini udah nggak ada. Jadi kalau udah kayak gini takutnya ada udara masuk ke dalam atau yang dari dalam airnya nguap keluar. Kurang kedap. Kita ganti aja lah. Ini bedanya nih guys. Ini yang lama, sealnya tuh udah 2 tingkat ya. Yang lama udah nggak ada seal atas, kupingannya juga udah pada growak. Ini yang barunya, sealnya ada 2 tingkat, kupingannya masih pada utuh. Ini udah lagi proses finishing ya, jadi air radiator yang lama dikuras, dinyalain, sirkulasi, nanti dimatiin, dikuras lagi. Untuk pergantian spare partnya sih udah beres semua, jadi kita istirahat dulu lah ya, nanti sambung lagi kalau udah selesai. Udah selesai nih urusan perflashingan, tapi sekarang mau dibawa naik dulu pakai lift karena mau ngecek kolong sekalian ngecek kualitas oli maticnya. Akhirnya selesai juga servis BMW part ketiga ya guys. Ini servis terlama karena tadi kita datang udah dari jam setengah 10 lah ya. Sekarang selesai di jam 2.15, berarti sekitar 4 jam di bengkel. Melelahkan ya, walaupun cuma nungguin doang. Nah, jadi untuk apa aja yang sudah diganti, nanti akan gue rinciin di layar aja ya. Total untuk biayanya itu 8,6 juta biaya servis hari ini. Yang paling kentara itu adalah ganti cooler matic sama selang Mickey Mouse. Tadi cooler maticnya aja 5 jutaan, selang Mickey Mouse 800 ribuan, dan masih banyak perintilan lain lah, kayak tutup radiator itu gue ganti juga. Jadi total biayanya di 8.600.000. Ya begitulah ya, namanya juga beli mobil bekas pasti ada aja, dan bukan berarti dengan begini kita mengklaim mobil tuh rewel dan lain-lain, enggak. Memang namanya barang dipakai pasti ada masa pakainya, ada umurnya. Tergantung kapan umurnya itu datang minta ganti ya, kita nggak pernah tahu. Dan inilah kisahnya gue di saat umurnya BMW ini minta jajan. Nextnya mungkin gue akan balik lagi ke bengkel untuk flushing air radiator sekali lagi, dan masih ada PR lagi satu lagi. Jadi buat kalian yang penasaran nanti tungguin ya part keempatnya. So untuk servis BMW part ketiga sampai di sini dulu. Yang gue rasain sih suara mesinnya jadi lebih halus, cuman agak ngebrebet nih masih. Nah itulah PR berikutnya ya. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga bisa menghibur. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.